Shalom, Bapak, Ibu, Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus. Selamat pagi, syukur kepada Bapa di sorga dalam Yesus Kristus Tuhan yang telah memberikan kesempatan buat setiap kita untuk kita boleh datang bersama-sama di dalam hadirat-Nya. Meskipun kita tidak satu bertemu secara jasmani, tetapi kita percaya Roh Kudus menyatukan kita semua dan Tuhan kita tidak terbatas ruang dan waktu. Haleluya, sungguh luar biasa kasih-Nya. Tuhan Yesus yang telah mati di kayu salib, darah-Nya tercurah untuk mengampuni dosa kita semua, yang telah bangkit dan Dia telah naik ke surga. Dia menjanjikan penolong Roh Kudus bagi setiap kita yang menanti-nantikan Dia. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau bersama-sama hampiri tahta kemuliaan-Nya. Dia yang telah naik ke surga menjadi raja di atas segala raja. Dia layak terima pujian, hormat, kemuliaan. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, kita siapkan hati kita, kita mau katakan, Tuhan Yesus Engkau mulia. Haleluya, haleluya Yesus. Yesus. Mulia, sembah Raja mulia, bagi Yesus puji, hormat dan kuasa. Katakan mulia, mulia, agung kerajaannya, agung kerajaannya, dari surga datang untuk segenap umatnya. Mari kita katakan, Kau mulia, haleluya, mulia. Kami sembah Engkau Yesus, sembah Raja mulia, bagi Yesus puji, hormat dan kuasa. Kami tinggikan, kami muliakan, dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan kemuliaan hanya bagimu Yesus Tuhan. Yesus Raja. Dia telah bangkit, Dia telah bangkit, Dia telah naik, Dia telah naik jadi Raja. Angkat hatimu, katakan mulia, mulia. Kami sembah Engkau Yesus Kristus Tuhan. Engkaulah Raja yang mulia, yang bertata di atas pujian dan penyembahan kami. Yesus, puji, hormat dan kuasa, Kau mulia, oh mulia, agung kerajaannya. Kau dari surga datang untuk manusia, dari surga datang untuk segenap
Sebab umatnya dipuji, ditinggikan. Haleluya, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan kemuliaan. Amin. Muliakanlah Yesus Raja. Oh, mulia. Sembah Raja mulia, sembah Raja mulia. Dia telah bangkit, Dia telah bangkit, Dia telah naik jadi Raja. Kami umat-Mu meninggikan Engkau, memuji Engkau Yesus. Haleluya, Yesus, Yesus Kau Tuhan. Haleluya, hormat dan kemuliaan. Muliakanlah Yesus Raja. Mulia, oh mulia. Sembah Raja mulia. Dia telah bangkit, Dia telah bangkit, Dia telah naik jadi Raja. Kau telah bangkit dan naik ke surga. Dia telah bangkit, Dia telah naik jadi Raja. Dia telah bangkit, Dia telah naik jadi Raja. Mari kita sembah Dia. Haleluya, haleluya. Yesus Kristus, Kau telah naik ke surga. Kau yang bertata, Kau yang berkuasa. Kerajaan-Mu kekal, tak tergoyahkan. Kami muliakan, kami sembah, kami puja, kami tinggikan. Yesus Kristus, Kau Tuhan yang hidup. Haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan Yesus, sebab Kau layak. Haleluya. Dimuliakan, ditinggikan. Angkat tanganmu di hadapannya. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Kau yang bertata, yang bertata. Kau yang berkuasa. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Raja. Dimuliakan, Kau ditinggikan. Yang bertata. Amin. Haleluya. Yang bertatalah atas hidup kami Tuhan. Yang berkuasalah atas kehidupan kami. Yesus Tuhan, Kau Rajaku.
atas segala raja. Sekalipun bumi bergoncang, Dia tetap raja. Haleluya. Di atas pujian dan penyembahan kami. Firman-Mu berkata, Engkau pergi naik ke surga, Engkau akan memberikan penolong yang lain buat setiap kami, Roh Kudus-Mu yang akan menyertai kami sampai Engkau datang untuk yang kedua kali. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu. Pagi ini Tuhan, kami rindu Tuhan. Kami rindu merasakan hadirat-Mu. Kami rindu merasakan Tuhan, sungguh Engkau Allah yang hidup di tengah-tengah kami. Sekalipun kami menghadapi banyak tantangan, pergumulan, tetapi kami mau melihat Engkau Yesus Kristus yang menjadi Raja yang bertata atas kehidupan kami. Dan Engkau Yesus Kristus yang berkuasa atas kehidupan kami. Tidak ada satupun Tuhan yang menjadi alasan untuk kami khawatir. Sebab kami tahu Engkau Raja yang mengasihi setiap umat-Mu. Pagi ini Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami dalam tangan kasih kuasa-Mu Tuhan. Dimanapun Tuhan umat-Mu berada Tuhan. Mari Tuhan, Engkau jamah Tuhan. Engkau curahkan urapan-Mu Tuhan. Sehingga di dalam setiap ibadah pujian kami merasakan Tuhan. Berkat-Mu turun atas kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan setiap hamba-Mu yang melayani Engkau Tuhan. Apapun Tuhan yang kami berikan, kami mau berikan yang terbaik. Urapi juga Tuhan hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan, ini jemaat-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan. Di dalam ibadah kami sungguh menerima berkat yang penuh. Berkat firman-Mu yang meneguhkan kami. Berkat pujian penyembahan kami yang menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya ibadah pagi ini Tuhan, kami menyerahkan Roh Kudus yang memimpin, yang beracara di tengah-tengah kami. Biarlah sorak-sorai sukacita Tuhan ada tetap di hati kami, semuanya hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Kami alaskan ibadah kami pagi ini hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Kita menanti-nantikan lebih lagi untuk kita boleh dekat dengan Roh Kudus yang dijanjikan oleh Allah. Roh Kudus yang menjadi penolong kita. Dia yang begitu lembut dan manis. Dia yang hadir di setiap hati kita. Mari kita rindukan Roh Kudus. Kita mau lebih lagi memperbaiki hubungan baik kita, hubungan intim kita dengan Roh Kudus. Untuk kita boleh berjalan di dalam pimpinannya. Haleluya. Mari jemaat Tuhan. Kita mau katakan Roh Kudus Kau hadir di setiap hati kami. Di setiap Tuhan pujian kami. Haleluya. Roh Kudus Kau hadir di sini.
pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus, Kau manis dan lembut. Roh Kudus, Kau manis dan lembut. Amin. Penolong yang sejati dan suci, kami rindu. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu, bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi, amin, urapan-Mu, lawanan-Mu, Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku, bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah, bertatalah lebih lagi, urapan-Mu, lawatan-Mu, amin, Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Roh Kudus, Kau hadir di setiap hati kami. Roh Kudus, Kau hadir di sini, di dalam hatiku. Pribadi yang menawan dan suci, kami umat-Mu rindu. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus, Kau manis dan lembut. Roh Kudus, Kau manis dan lembut. Amin. Penolong yang sejati dan suci, kami rindu. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu, bekerjalah ya Roh Kudus, bertahta atas hidup kami, amin, lebih lagi, urapan-Mu, lawanan-Mu, Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku, bekerjalah, bekerjalah Roh Kudus, kami rindu, kami rindu, haleluya, lebih lagi, urapan-Mu, lawanan-Mu, Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku, bekerjalah, bekerjalah. Mari jemaat Tuhan, katakan kau rindu Roh Kudus. Mari Roh Kudus, Kau bertahta atas setiap kehidupan kami umat-Mu. Urapan-Mu, lawanan-Mu, Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku, Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku, Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, biarlah Roh Kudus menjadi kerinduan buat setiap kita, yang menjadi penolong,
yang Roh Kudus nyatakan menjadi penghiburan buat setiap kita. Haleluya. Biarlah setiap kita membuka hati, membuka diri untuk Roh Kudus memenuhi, melawat setiap kita. Haleluya. Kita rindu firman-Nya, kita rindu mendengar suaranya. Firman-Nya adalah suara Tuhan yang memberikan kekuatan, yang memberikan pengharapan, yang menjadi penolong buat setiap kita. Kita rindu Roh Kudus mengurapi setiap kita, membuat kita mengerti akan kebenaran firman-Nya. Mari jemaat Tuhan, rindukan Roh Kudus menjamah setiap hati kita. Haleluya Yesus. Roh Kudus bekerja, Roh Kudus menjabarkan firman-Mu yang menguatkan setiap kami itu. Sungguh kami rindu hidup kami dibangun di dalam pimpinan Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Mari Tuhan, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapan dari tempat yang maha tinggi, urapan Roh Kudus turun atas hamba-Mu menyampaikan isi hati-Mu, pesan-Mu, nasihat-Mu, surat cinta-Mu buat setiap kami Tuhan Yesus. Sehingga sungguh di tengah kesulitan, di tengah tantangan, kami boleh tegar oleh karena firman-Mu Tuhan yang hidup di dalam kami dan kami hidup di dalam firman-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu Tuhan boleh menjadi berkat yang penuh buat setiap kami. Sekali lagi Tuhan, biarlah firman-Mu Tuhan Yesus menjadi berkat yang kekal buat setiap kami. Kami serahkan Tuhan Yesus kebenaran firman-Mu yang akan hamba-Mu sampaikan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom saudaraku terkasih dalam Tuhan dimanapun kita berada. Tentunya waktu ibadah pada hari ini menjadi ibadah yang sangat kita rindukan, sangat kita nantikan. Dan kita pastori para pelayan Tuhan terus berdoa agar jemaat Tuhan selalu diberikan kesabaran, ketabahan. Ya secepatnya Bapak Ibu Saudara, agar kita bisa beribadah bersama di akhir Juli maupun di akhir Agustus atau awal Agustus, kapanpun itu. Kita percaya itu adalah waktu yang terindah untuk Tuhan bagi kita semua dalam ibadah saat kita mulai bersekutu. Pada hari ini kita akan sama-sama melihat firman Tuhan yang diambil dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Dalam Injil Yohanes 14 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-7, ya, saya berikan judul yaitu bahwa Dia sediakan tempat bagi kita. Sekali lagi, Dia atau Yesus sediakan tempat bagi kita. Mungkin kita sering mendengarnya dalam ibadah pemakaman, pemberangkatan jenazah ataupun ibadah penghiburan. Tapi kali ini ada suatu makna bagaimana Yesus menceritakan sesuatu yang ada di hatinya yang terjadi saat besok atau kelak atau di masa depan yang akan datang sewaktu Yesus berbincang-bincang dengan para pengikutnya maupun para muridnya. Nah, ini menarik Bapak Ibu Saudara. Beberapa hari yang lalu kita sedang merayakan kenaikan Yesus Kristus. Bagaimana Yesus mati, bangkit dan kemudian naik. Dan ternyata semasa hidupnya saat Yesus menjadi manusia, Yesus juga sudah memberitahu bahwa dirinya pun nanti akan meninggalkan, atau dengan kata lain tidak akan bisa selama-lamanya bersama murid. Nah, apa yang terjadi di sini? Yesus mengerti sekali saat dia pergi dan apa yang harus dia tinggalkan dan apa yang harus dia katakan untuk membangun iman dan kepercayaan kembali kepada murid. Nah, kita baca sama-sama di Yohanes 14 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Dalam nama Tuhan Yesus, pada hitungan 3, 2, 3, rumah Bapa. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun
yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Nah, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, kenaikan Yesus telah dinubuatkan dari dirinya sendiri sewaktu Dia menjadi manusia dengan menyatakan kepergiannya. Dalam kisah ini telah kita melihat perasaan yang mendalam dari Yesus yang harus meninggalkan mereka yang menerima pesan di Yohanes 14 ini. Namun kita lihat nampaknya Yesus sedang mengalami kesedihan. Ya, kenapa dia harus meninggalkan orang-orang atau pengikutnya? Karena cintanya kepada manusia dan akan mengalami kekhawatiran saat Yesus pergi berpisah dengan mereka. Nah, saat kita membaca ulang terus, terlebih kita melihat di Yohanes 13 sebelumnya, kita tahu kisah bagaimana Yesus menyeka, membersihkan kaki para muridnya, kemudian menceritakan bahwa dia nanti akan pergi dan dia harus melayani, dan dia menceritakan nanti akan ada orang yang berkhianat dengan dirinya, yang akan menyalibkan, dan Yesus memberikan perintah baru. Bahkan Yesus memperingatkan Petrus. Sekali lagi, orang-orang terdekat Yesus waktu itu mendapat perhatian khusus, bahkan masa di mana mereka tidak tahu waktu Yudas akan menjual Yesus, waktu Petrus akan menyangkali Yesus, terlebih Yesus lebih tahu di masa yang akan datang. Nah, ini menarik. Nah, di pasal 14 Yesus berbicara secara universal untuk semua muridnya. Nanti kalau aku pergi ya, bukan aku yang sedih, tetapi aku melihat perasaanku saat ini hancur. Karena apa? Saat aku pergi engkau akan mengalami kegelisahan. Nah, kita tahu bagaimana kisah saat Yesus mati, murid-murid terpencar, Yesus bangkit, akhirnya Yesus menemui satu persatu dan menceritakan sehingga Yesus naik ke surga. Semua Yesus sudah tahu. Tetapi apa yang kita lihat di sini, kenapa Yohanes 14 muncul? Yesus mengatakan, janganlah gelisah, percayalah kepadaku dan juga percaya kepada Bapa, karena aku dan Bapa ini menjadi satu. Maka Yesus katakan, tenang, aku pergi ke sana. Kenapa engkau percaya? Karena aku sedang menyediakan tempat bagimu. Nah, ini menarik. Yaitu apa? Rumah Bapa. Yesus ceritakan misinya, kenapa dia harus pergi. Kenapa dia harus naik? Dia sedang menyediakan tempat bagiku dan Bapak Ibu Saudara di rumah semua. Katakan amin di rumah masing-masing ya Bapak Ibu ya. Percayalah, Yesus naik ke surga bukan karena dia gak peduli, bukan karena dia takut oleh manusia, bukan karena dia takut dicobai oleh iblis, tapi Yesus sedang menyediakan tempat bagiku dan bagi kita semua Bapak Ibu Saudara. Nah, ini yang perlu kita pegang dengan yakin supaya iman kita tidak pudar. Kenaikan Yesus Kristus memberikan arti bahwa dia sangat peduli dan sangat mengerti. Karena ada tempat yang kekal untuk kita semua. Inilah contoh pemimpin yang baik. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara tidak perlu menyesal ikut Yesus. Saya yakin dan percaya. Karena inilah pemimpin yang baik. Kenapa? Bukan ia mengkhawatirkan dirinya yang nanti akan mati di kayu salib, tetapi dia sedang mengkhawatirkan para pengikutnya yang setia. Walaupun pada akhirnya ada juga yang mengkhianati Yesus. Jadilah pengikut Yesus yang setia. Dia akan mempedulikan kita semua. Nah, di lain sisi inilah pengikut yang benar. Dia akan merasa gelisah jika Yesus tidak ada di sampingnya. Yesus tahu orang-orang yang setia dan tulus ikut Yesus, saat Yesus pergi, murid-muridnya akan mengalami kegelisahan. Nah, banyak zaman sekarang orang Kristen ini kebalik. Kalau nggak ada ibadah, nggak ada doa, nggak baca firman, dia makin tenang hatinya Bapak Ibu. Harusnya ini kebalik ya. Murid yang benar, pengikut yang benar, saat ditinggal oleh pemimpinnya, dia akan merasakan kegelisahan. Aduh, gak ada lagi Yesus di sampingku. Gak ada lagi orang yang memberikan perintah untuk saling mengasihi. Tidak ada lagi pekerjaan-pekerjaan yang nyata, mukjizat yang besar yang bisa aku lihat. Tapi banyak orang Kristen saat ini gak ibadah, gak perjamuan, gak pelayanan, gak mengalami semua tentang Yesus, dia merasakan tenang. Be careful sekali lagi. Kita rindu, saya dan Bapak Ibu Saudara, adalah orang-orang yang memang sedang disediakan tempat, yaitu rumah Bapa saat kita nanti mati. Tetapi syaratnya apa? Saat kita justru mulai jauh dari Yesus, kita mengalami namanya kegelisahan. Sekali lagi, banyak sekali orang-orang yang gelisah karena dia
tidak mencapai impiannya, dia gelisah karena dia mulai sadar bahwa besok aku akan mati kelaparan, dia gelisah, ketakutan, kecemasan besar karena aku tidak bisa memuaskan diriku. Sedangkan di sini Yesus tahu, murid yang benar dia mengalami kegelisahan saat ditinggal oleh Yesus. Peringatan yang keras pada kita Bapak Ibu Saudara, jangan sampai kita terlalu nyaman saat kita mulai ibadah online di rumah. Banyak sekali pendeta mulai bertanya, jangan-jangan besok gereja ini benar-benar sepi. Kenapa Pak Pendeta? Karena memang banyak orang sudah mulai menikmati namanya ibadah online. Jemaat di Kadibiro ada yang di Colorado, dia pernah email ke saya, Boris, itu 4 tahun yang lalu, saya masih ingat. Jika engkau jadi pendeta, engkau harus mulai mengikuti tren gereja. Apa itu? Ibadah di rumah masing-masing dengan online. Sebelum corona pun ternyata luar negeri sudah mengadakan ibadah online. Nah Bapak Ibu Saudara, mau ketemu atau enggak itu sebenarnya memang kita memiliki pilihan sendiri. Tapi biarlah kita mengikuti apa yang sudah menjadi nenek moyang kita lakukan, yaitu apa? Bersekutu di dalam rumah Tuhan untuk beribadah. Saya ingatkan tuh Bapak Ibu Saudara, jangan sampai kita terlalu nyaman dengan kondisi yang ada. Udah mulai enggak pelayanan, udah mulai enggak doa. Mungkin memang gereja ini semacam perusahaan yang memaksa kita untuk berdoa. Mungkin secara manusiawi gereja mengalami kesalahan dalam melayani. Tetapi gereja tetap memiliki ketulusan yang benar untuk dibawa kepada Yesus Kristus. Itu yang perlu kita tangkap. Jadi kenapa kita harus memilih untuk terus bersekutu, bersektor, beribadah, melayani. Karena ada sesuatu yang harus kita lawan, yaitu daging. Semua ibadah online di rumah bisa dengan suatu hal yang nyantai. Koloran, dengan mainan WA, Instagram, semua bisa kita lakukan dengan kepoin orang. Semua bahasan kita bisa duakan ibadah ini karena online. Nah Bapak Ibu Saudara, bukannya saya tidak setuju ibadah online, tapi kita jaga baik-baik. Ya, jangan sampai kita semakin jauh dengan persekutuan sama orang percaya membuat kita semakin nyaman. Seharusnya saat kita mulai menjauh, kita mulai gelisah. Tuhan, keringkah hatiku saat ini? Tuhan, siapakah aku karena aku mampu merasakan nyaman di luar Engkau? Melalui nats ini Yesus ingin memberi makna mengenai kepergiannya kepada orang-orang terdekatnya. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, yang bisa menerima firman Tuhan ini hanyalah orang-orang yang terdekat Yesus. Sekali lagi di Yohanes 14 Yesus ceritakan kenapa aku pergi, karena aku ingin berpesan sesuatu kepada orang-orang yang benar-benar takut kalau aku pergi. Yesus katakan. Poin pertama adalah janganlah gelisah. Yesus bukan sedang membicarakan kegelisahan pada waktu itu. Namun saat Yesus pergi nanti ada kegelapan yang akan meruntuhkan dunia ini. Nah, Yesus bukan gelisah tentang dirinya. Yesus bukan gelisah saat dia nanti harus tangannya dilubangi dengan paku. Yesus tidak gelisah saat nanti dia harus memikul kayu, memikul salib. Tetapi dia gelisah karena ada kegelapan dunia, ilah-ilah dunia yang berusaha mengganggu iman orang-orang percaya. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu Saudara. Kegelisahan Yesus ini benar-benar mulia saya bilang. Kenapa? Karena dia mempedulikan orang-orang yang sangat cinta dan tulus kepada Yesus. Yesus sangat tahu Boris nanti harus mengalami problem seperti apa. Yesus sangat tahu dunia ini nanti akan mengalami pandemi yang besar-besaran, mungkin namanya COVID-19. Yesus mungkin bahkan lebih tahu di 20 tahun berikutnya akan ada yang mungkin lebih mengecam. Yesus khawatir ya. Kenapa? Supaya Yesus khawatir takut nanti jika muridnya atau orang-orang terdekatnya mengalami kegelisahan. Nah, apa yang dialami oleh Yesus ini tampaknya tidak hanya untuk para murid-muridnya kalau kita mendalami. Tentang semua para pengikut Yesus, tentang semua yang telah menerima ajaran Yesus, Yesus mengalami memberitahu bahwa aku tahu kegelapan dunia ini akan membuat engkau gelisah. Maka itu dikatakan janganlah gelisah. Ayat pertama jelas sekali. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Walaupun waktu itu murid-murid enggak dong ya. Ya aku tetap percaya sama kamu karena aku tetap di sini. Enggak. Nanti suatu saat engkau akan gelisah, tetapi satu hal yang penting yaitu percaya. Karena aku akan pergi ke rumah Bapa, karena aku akan menyediakan tempat bagimu. Tanpa kita sadari, dalam mengiring Yesus kita sedang dilatih melawan kegelisahan dengan terus mendekat kepadanya. Perhatikan ayat 5. Ada suatu pertanyaan dari seorang murid yang menerima perkataan Yesus. Kata Thomas kepadanya, dikatakan seperti ini. Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan?
ke situ. Thomas mulai bertanya dan Thomas mengira Yesus akan pergi keluar kota atau ke lain negara. Tapi sekali lagi kerinduan Thomas untuk tetap dekat bersama Yesus menjadi poin bahwa itulah cara kita melawan kegelisahan. Kemurnian hati Thomas bertanya, Yesus, aku nggak tahu kamu mau kemana. Mungkin Yesus bisa bilang, kamu nggak dong Thomas. Tapi ketulusan pengikut Yesus atau murid Yesus itu menandakan bahwa saat engkau gelisah, kita tetap harus mendekat kepada Kristus. Kita harus mendekat kepada firman, kita harus mendekat pada pernyataannya. Mazmur 34 ayat 5-9. Ada satu kisah pemazmur menyatakan bahwa mendekat kepada Yesus mampu melawan kita kepada kegelisahan. Mazmur 34 ayat 5-9. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tujukanlah pandangmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. 7. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Permasalahan yang besar maupun kecil akan selalu menghadirkan kegelisahan di tempat yang paling depan. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, mau masalah besar atau kecil, ternyata kegelisahan adalah menjadi perasaan manusia yang menjadi garda terdepan untuk menghancurkan iman-iman orang percaya. Maka dari itu sekali lagi Yesus sangat paham, ya, besok engkau akan mengalami masalah yang besar maupun yang kecil, tetapi tetaplah jangan gelisah, itu yang dimaui. Mau permasalahanmu besar, kecil, panjang, lama dan enggak, tetaplah engkau jangan gelisah, percayalah kepada Allah dan juga percaya kepadaku. Seperti apa yang dikatakan bahwa saat aku nanti pergi bukan karena aku meninggalkan kamu, tapi saat aku pergi aku menyediakan tempat sehingga saat engkau mulai melawan kegelapan dunia engkau tidak gelisah, kan gitu Bapak Ibu Saudara. Kalau kita boleh putar-putar, jadi Yesus sangat menjelaskan saat aku pergi nanti yang terutama adalah janganlah engkau gelisah tetapi tetap percaya. Peliharalah rasa percaya dalam kegelisahan. Yesus pernah mengalami kegelisahan di Yohanes 13. Yesus pernah gelisah, tetapi itu tidak membuahkan dosa, ya. Karena kegelisahan ini dilawan dengan rasa percaya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kenapa? Ada orang mengatakan khawatir ini manusiawi, ya enggak sih? Kegelisahan, ketakutan ini manusiawi. Tetapi jangan sampai sekalipun mengalahkan rasa percaya kita kepada firman. Amin Bapak Ibu ya. Bapak Ibu Saudara boleh gelisah, boleh takut, tetapi ingat, ayat pertama menjadi kunci. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah dan juga percayalah kepadaku. Jadi jika Bapak Ibu Saudara saat ini sedang mengalami kegelisahan, ayat ini menandakan kita dalam kenaikan Yesus Kristus memberi peringatan bagi kita semua bahwa saat engkau gelisah, tetaplah percaya. Walaupun itu sangat berat, tapi sekali lagi Yesus memberitahu bahwa saat engkau melawan kegelisahan dalam kegelapan dunia ini, dalam ilah-ilah dunia, tetaplah ingat waktu aku memberi pesan ini kepada orang-orang terdekatku, saat aku pergi tidak hanya bukan karena aku lupa, bukan karena aku ingin meninggalkan engkau, tetapi aku sedang menyediakan tempat bagimu semua. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, agar kita selalu percaya bahwa Yesus sedang menyediakan tempat bagi kita, maka dari itu janganlah kita gelisah dan berikanlah rasa percaya yang kuat saat kita mulai mengalami kegelisahan. Sadarilah bahwa kegelisahan datang mengakibatkan dosa karena kita mulai kehilangan rasa percaya. Nah Bapak Ibu Saudara, ya memang ini satu firman Tuhan yang standar yang sering kita dengarkan. Tetapi mau gimana lagi, ini firman Bapak Ibu Saudara. Saya tidak perlu mencampur kata-kata motivasi atau yang membuat Bapak Ibu Saudara bisa semakin semangat untuk hidup. Tapi inilah firman Tuhan. Resep pesannya yang Yesus katakan mengenai
ilah-ilah dunia, kegelapan, problem, masalah yang ada. Yesus pernah catatkan bahwa aku juga pernah meninggalkan murid-muridku. Tetapi yang harus aku pesankan bahwa janganlah engkau gelisah dan tetaplah percaya kepada Allah juga kepadaku. Karena aku pergi, mungkin saat ini engkau tidak merasakan lawatanku. Aku pergi bukan sedang aku lupa terhadap dirimu, buat keluarga kita semua, enggak. Tapi karena benar-benar aku sedang menyediakan tempat. Di mana tempat ini nanti didiami orang-orang yang setia dan mau tetap percaya dan berani melawan kegelisahan dalam hidupnya. Kita rindu semua Bapak Ibu Saudara bahwa kita benar dan kita memang menjadi orang pilihan untuk apa? Stay di rumah Bapa yang benar. Kita menjadi orang-orang yang sudah tertanam, tertulis namanya di rumah-rumah Bapa. Saya rindu Bapak Ibu Saudara, kita tidak kehilangan iman kita pada Yesus Kristus. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, lawanlah kegelisahan kita. Seperti apa yang murid-murid alami, dia tetap percaya kepada Yesus Kristus. Matius 6 ayat 34 Bapak Ibu Saudara, di sini ada firman Tuhan berkata, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kekhawatiran tetap ada, ya Bapak Ibu Saudara. Kekhawatiran akan tetap hadir bagi kita semua. Mau levelnya rohaninya tinggi ataupun dia sudah memenangkan banyak jiwa, memang sisi kegelisahan, kekhawatiran itu tetap ada. Namun biarlah kita mengutamakan Tuhan, bukan mengutamakan kegelisahan. Semua akan terpikir, tapi janganlah kita melawan dan kita mulai meninggalkan, menduakan Tuhan dengan tetap percaya. Nah, orang percaya ini harus mengenal, kan gitu Bapak Ibu Saudara. Jadi dengan kita mengenal, mendekat, itu menandakan kita akan semakin percaya dan cinta sama Tuhan Yesus. Kekhawatiran terbesar besok kita akan benar tahu firman Tuhan mengatakan, carilah dulu kerajaan Allah, maka semua akan diberikannya padamu. Tetapi ayat selanjutnya, ya, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Firman Tuhan sudah beritahu bahwa memang permasalahan itu nggak pernah berhenti, gitu Bapak Ibu Saudara. Sama halnya dengan Yesus berbicara kepada para muridnya, aku ada atau aku pergi nanti, kegelisahan tetap ada, masalah tetap ada. Mau kamu sudah S1, S2, mau engkau yang belum nikah sudah nikah, mau engkau yang rajin ke gereja kemudian nggak ke gereja, mau engkau yang nggak pernah ke gereja kemudian rajin ke gereja, kesusahan tetap ada, kan gitu. Karena firman Tuhan. Tapi kalau di Matius 6:33 dia mengutamakan carilah dahulu kerajaan Allah, tetapi bukan meluputkan kita dari semua masalah. Nah, Yesus pun di Yohanes 14 mengingatkan bahwa aku ada, kamu tetap punya masalah. Kenapa? Kamu dikejar-kejar oleh prajurit Romawi. Aku pun gak ada nanti, kamu tetap punya masalah. Tapi ingat, gitu ya, aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Bapak Ibu Saudara, saat ini engkau sedang kendor menikmati hadirat Tuhan. Saya berdoa ya, sekiranya ayat ini mengingatkan kita. Kalau saya masih tetap dikuatkan untuk mengampuni, kalau saya masih dikuatkan untuk melayani, kalau saya masih dikuatkan untuk bertahan di rumah tangga yang maaf kata retak, itu semua saya lakukan karena saya percaya Tuhan yang saya sembah, Tuhan yang saya terima janjinya, dia sedang menunggu saya di mana? Di rumah Bapa. Amin ya Bapak Ibu ya. Supaya kita kuat di akhir-akhir ini. Ya, tidak hanya kuat menunggu THR, Bapak Ibu ya, tapi kita juga kuat. Memang kesusahan itu setiap hari ada Bapak Ibu. Jadi jangan hindari kesusahan, jangan hindari masalah, dia akan ada. Tapi kita tidak pernah sadar dalam kesusahan kita disuruh menempatkan Tuhan menjadi tempat yang terutama. Poin yang kedua, terakhir ya. Yesus mengerti bahwa yang kekal akan lebih baik bagi kita. Amin Bapak Ibu. Sekali lagi, Yesus sangat mengerti bahwa yang kekal itu lebih baik bagi kita. Sehingga ia tidak bisa menemani para murid. Kita boleh jujur bahwa semua manusia saat ini mencari yang baik, bukan lagi yang benar. Benar enggak Bapak Ibu Saudara? Semua ini kalau kita mau jujur, enggak munafik ya. Semua manusia itu mencari yang baik, bukan yang benar. Kadang yang benar pun mampu kita singkirkan demi apa? Kebaikan bersama. Iya enggak Bapak Ibu Saudara? Nah, tapi Yesus pun tahu ya. Maka dari itu dia ingatkan bahwa yang baik itu ya, tuh Yesus mengerti bahwa yang kekal itu lebih baik dari segalanya. Namun hal ini telah Yesus mengerti bahwa ada kebaikan yang masa kekal nanti saat kita percaya kepada Yesus. Ayat 2-4 menyatakan bahwa rumah Bapa adalah suatu tempat, sama halnya juga dengan neraka. Jadi neraka itu ada Bapak Ibu Saudara ya. Surga juga ada, Firdaus, Hades ada semua.
Maka dikatakan Yesus sedang pergi ke sana menyediakan tempat, yaitu di rumah Bapa. Untuk kita, bukan untuk diobral. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, bukan untuk diobral, bukan untuk dijual, tapi untuk kita. Ya. Yang percaya jelas ya. Dan kepergiannya adalah untuk menuju ke sana dan menyediakan tempat bagi kita. Nah, kita lihat ayat 6 Bapak Ibu Saudara. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa Yesus menyatakan setelah ia menandakan dia akan pergi, dan bahkan saat ini pun dia pergi di surga menunggu kita. Dia menguatkan iman-iman orang terdekatnya bahwa dia mengatakan akulah jalan. Jadi maaf Bapak Ibu Saudara, kadang kita memahami jalan kebenaran dan hidup salah. Jangan ya, akulah jalan, Yesus jalan, Yesus pun juga kebenaran, dan Yesus pun juga hidup itu sendiri. Nah, sedikit Bapak Ibu Saudara ya, sebentar saja untuk melihat beberapa kata-kata yang dikatakan oleh Yesus mengenai akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Kata jalan ini memiliki bahasa asli hodos, atau sering disebut pada orang-orang zaman itu adalah hodos. Menjadi sebutan sebelum Kristen muncul di Antioquia. Nah, sebelum kata-kata Kristen, para pengikut Kristus itu dikatakan hodos. Nah, ini menarik Bapak Ibu Saudara ya. Kristen awal kali tidak disebut agama. Jadi waktu Kristen muncul itu bukan disebut agama, tetapi dia dari kelanjutan kata hodos. Apa itu? Nah, selanjutnya, namun jalan hidup atau hodos. Dia yang mendahului dan dia yang membuka jalan menuju surga melalui Yesus. Nah, dikatakan dulu kalau pengikut Yesus itu hodos. Itu apa? Orang yang mengikuti jalan yang penuh dengan kehidupan. Jadi para pengikut Yesus dulu diklaim hodos, orang-orang yang mengerti jalan yang benar, jalan yang hidup, jalan yang memberikan suatu hal yang beda dengan dunia. Maka dari itu bergeserlah kemudian muncul bernama Antioquia. Di Antioquia muncullah Kristen pengikut Kristus. Ini menarik Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi, ternyata Kristen diklaim pertama kali di Alkitab bukan agama, tetapi orang-orang yang menganut jalan yang benar, hodos itu tadi. Maka Yesus katakan, akulah jalan. Jadi setiap orang yang berjalan mengikuti, dia dikatakan pengikut Kristus. Nah, dia yang mendahului dan membuka jalan pastinya. Jalan menuju surga hanya melalui Yesus. Apalagi cuma jalan keluar masalah kita. Yesus saja Bapak Ibu Saudara bisa memberitahu loh jalan ke surga. Apalagi cuma masalah-masalah kita yang kecil-kecil ini nih ya, gitu ya. Jadi Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Memang Bapak Ibu Saudara, buat kasih tahu jalan surga saja dia mampu. Apalagi cuma kasih jalan solusi masalah kita. Masalahmu apa? Jomblo. Masalahmu apa? Utang. Masalahmu apa? Sakit. Bapak Ibu Saudara, semua itu mungkin ya. Ya kalau boleh saya bilang, jangan jadikan satu hal yang utama untuk kita berdoa. Karena Yesus ini sudah memberi jalan yang benar-benar mengarah ke surga, dan hal-hal yang kecil seperti itu Yesus pasti mampu gak? Pasti mampu. Logikanya gini ya, yang ke surga aja dia buka kok, apalagi yang kecil-kecil masalah kita. Jadi ini mungkin satu pernyataan bahwa memang benar bahwa janganlah kok gelisah, tapi tetaplah percaya. Jalan surga aja Yesus buka, apalagi yang masalah-masalah kecil. Tapi tetap percaya ya pastinya Bapak Ibu Saudara. Itu ya. Yang kemudian yang kedua, kebenaran. Kata kebenaran dalam Yohanes 8, 31, 32 itu dikatakan kebenaran yang membawa kemerdekaan. Nah, maka dari itu Yesus katakan saat aku pergi nanti ke surga, tetaplah percaya sama aku ya. Karena aku yang memberi engkau kebenaran sehingga engkau merdeka, tidak terintimidasi dengan dosa. Jadi jika ada orang Kristen yang terus-terusan berdoa kepada Tuhan karena dia merasa salah dan merasa terintimidasi dengan dosa, jangan-jangan dia belum percaya bahwa Yesus yang mati di kayu salib telah memerdekakan dosa atas hidup kita. Dia membawa kelepasan. Saya selalu menyatakan bahwa gak mampu kita melepaskan kebiasaan buruk dengan kekuatan kita, Bapak Ibu Saudara. Saya dan Bapak Ibu Saudara pasti punya dosa favorit namanya. Kalau kita berusaha saya sekuat apapun untuk melepaskan itu, serasa memang gak bisa. Hanya Yesuslah yang mampu memerdekakan karena dia aletheia, dia kebenaran. Dia yang benar-benar menyatakan bahwa hanya Yesus yang mampu melepaskan kita, memerdekakan kita dari dosa. Yang kedua, kata hidup.
Yang ketiga, yang kita kata hidup. Yohanes 14 ayat 19 menceritakan hidup di masa kekal. Bersama dia saya bacakan. Yohanes 14 ayat 19. Tinggallah sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Bapak Ibu Saudara, kita percaya semua saat besok kita mati, dikubur, kita akan hidup dan bertemu dengan dia. Nah, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Yang ketiga ini menjadi suatu pernyataan bahwa sesuatu yang kekal itu harusnya kita perhitungkan. Harusnya kita bawa dalam doa penyembahan. Supaya apa? Supaya kita semakin dekat, semakin mengenal kenapa Yesus harus naik ke surga. Kenapa dia harus menjadi jalan, kebenaran, dan hidup. Karena akan ada hidup yang kekal. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara, semoga kita semua kalau ketemu di surga saling mengenal ya Bapak Ibu Saudara ya. Supaya kita bisa mengerti semua, oh ini jemaat LMK di Biro, tapi saya gak pernah tahu bagaimana kehidupan nanti di surga. Tapi yang pasti ada kehidupan kedua, ada kehidupan yang kekal. Yesus menjadi jalan hidup kita di masa kini, membawa kemerdekaan terhadap dosa untuk hidup bersama di kekalan. Dengan mengenang kenaikan Yesus, kita menjadi ngerti bahwa tujuan hidup kita seperti seorang yang sedang menanti tempat yang baru. Oleh karena itu percayalah kepada Yesus supaya orang yang percaya akan melakukan pekerjaan-pekerjaan Yesus bahkan lebih besar. Yang terakhir ayat 11-12, percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Jika Bapak Ibu Saudara saat ini masih susah melihat kepercayaan kita kepada Allah, kepada Yesus, setidaknya engkau mampu percaya dengan apa? Dengan yang Tuhan Yesus lakukan. 12, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jelas sekali Bapak Ibu Saudara, bahwa Yesus yang kita sembah, Yesus yang kita puji, Yesus yang kita elulukan adalah Yesus yang memberikan kemuliaan dalam hidup Bapa, sehingga dimuliakan di dalam Anak karena pekerjaan-pekerjaannya. Tetapi kadang orang Kristen tidak berperan dalam pekerjaan Tuhan, tetapi menghambat pekerjaan Tuhan. Jika kita terlibat dalam pekerjaan Tuhan, maka ayat 13-14, semua Tuhan lakukan asal nama Tuhan dipermuliakan. Apakah ini terkesan pamrih? Tidak Bapak Ibu Saudara. Namun agar kita tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Jagalah iman sampai Yesus datang. Meyakinkan kita Bapak Ibu Saudara, saat kita mulai percaya, kita mulai setia dengan Tuhan, baiklah ini menjadi kekuatan dalam hidup kita. Bahwa Yesus naik ke surga bukan karena dia pergi atau meninggalkan kita, tapi Yesus sedang menyediakan tempat bagi kita. Saya rindu Bapak Ibu Saudara, saya pun pribadi selalu menjaga agar tetap bisa percaya kepada Yesus. Karena dengan rasa percaya kepada Allah, kepada Anak, kita dapat mengerti kepergian Yesus di sana menyediakan tempat bagi kita semua. Dan kita mengerti bahwa dialah jalan, dialah kebenaran, dialah hidup. Adanya firman Tuhan pada hari ini menguatkan kita, meyakinkan kita agar kita selalu meyakinkan bahwa percaya kepada Yesus mendatangkan kemenangan, percaya kepada Yesus memberikan pemulihan dalam hidup kita. Haleluya. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup, kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku nyatakan janji-Ku, ku nyatakan janji-Ku kepadamu. Kalau ku hidup Tuhan, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap
tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kala ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkan kami Tuhan. Dunia tak bisa menjauhkanku dari hati-Mu. Dunia tak bisa menjauhkan kami. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Saat Kau telah naik ke surga, ke rumah Bapa, kami percaya Tuhan Kau menyediakan tempat bagi kami semua. Saat-saat ini Tuhan Yesus, kami mulai mengerti Tuhan, bahwa saat kami dalam kegelisahan, kami dipilih untuk tetap percaya kepada Yesus. Oleh karena itu Tuhan, jadilah Engkau jalan kebenaran dan hidup bagi kami Tuhan, sehingga kami tidak jauh dari kehendak-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan, ajarkan kami juga selalu mengerti pekerjaan-pekerjaan-Mu dalam kami semua, supaya kami tidak mudah melupakan, kami tidak mudah menduakan Engkau Tuhan, sehingga kami terus mendekat kepadamu Yesus. Terima kasih firman-Mu menguatkan kami selalu Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, kami akan mengangkat doa syafaat ini Tuhan. Kiranya Engkau berkenan Tuhan Yesus menjadi pendengar dan mewujudkan semua permohonan kami untuk hormat kemuliaan nama Tuhan Yesus. Berdoa Tuhan, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami tercinta Indonesia ini Tuhan. Kami cinta bangsa ini, kami cinta NKRI Tuhan. Oleh karena itu terus satukan Tuhan. Walaupun perbedaan ada dalam diri bangsa ini, tapi kami Tuhan diberikan kasih yang telah Engkau nyatakan agar kami dapat mempraktekkan kasih ini Tuhan. Terus lingkupi bangsa dan negara kami tercinta Tuhan Yesus, Bapak Jokowi, wakil dan para seluruh kabinet menteri Tuhan. Dan juga berdoa bagi kota Yogyakarta ini Tuhan, kiranya menjadikan kota ini selalu penuh dengan damai sejahtera. Setiap gereja-gereja yang hadir bersatu padu Tuhan, untuk hormat kemuliaan nama-Mu, memuji nama Tuhan, sehingga kota ini juga di kota dapat dipermuliakan oleh karena umat-umat-Mu hadir bersatu di kota ini Tuhan. Kami juga ingin berdoa bagi seluruh bangsa Indonesia ini Tuhan, yang saat ini Tuhan mungkin selalu terancam dengan pandemi COVID-19, memiliki ketakutan yang besar Tuhan. Pada saat ini para jemaat Tuhan, baik yang di rumah, yang menikmati ibadah online, satukan hati kami semua. Tutup mata, kita berdoa. Bapa di surga, kami satukan hati pada saat ini Tuhan. Kami tengking dan kami usir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus segala kuasa kegelapan yang hadir. Mungkin Tuhan, dengan adanya pandemi ini, kuasa kegelapan terus muncul untuk mengambil iman percaya bagi kami semua. Kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Tubuh, jiwa, dan roh ini semua milik-Mu Tuhan. Dan kami selalu mengerti bahwa bilur-bilur-Mu telah menyembuhkan. Kuatkan setiap kami Tuhan. Orang-orang yang takut akan Engkau, jauhkan kami dari bahaya penyakit dalam tubuh kami Tuhan Yesus. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan tubuh kita dapat memuliakan nama Tuhan. Tolong lingkupi kami semua Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, darah-Mu telah menyucikan dan menguduskan setiap apa yang kami rindukan, kami pikirkan bersama Kristus dalam tubuh kami Tuhan. Kami akan mendengar kabar baik Tuhan Yesus, bahwa pandemi ini pasti berlalu Tuhan. Kami pegang janji-Mu, Engkau selalu menyertai melingkupi kami selalu Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan, berkati untuk seluruh tim medis Tuhan Yesus, dimanapun mereka berada. Berikanlah mereka kekuatan di hari-hari ini untuk memerangi, dan untuk bangsa-bangsa, untuk seluruh bangsa di Indonesia, di dunia ini Tuhan, supaya kami dapat satu, menjadikan satu hati kami untuk dapat melawan COVID ini, sehingga seluruh umat-Mu Tuhan di negara ini, di dunia ini Tuhan, dapat menang atas penyakit ini, dapat menang atas virus ini. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan atas ibadah yang boleh ada. Engkau berkati worship leader, singer, tamborin, pemain musik,
editor semua telah yang mengambil bagian dalam pelayanan pada hari ini. Kiranya Engkau berkati Tuhan Yesus, dan tiba saatnya Tuhan, jika kita tidak bisa bersatu di tempat untuk mengalami, menikmati doa 10 hari. Apapun yang menjadi kebijakan gereja, kami support semuanya. Walaupun kami disuruh berdoa di rumah, menikmati 10 hari menjelang Pentakosta, kami akan lakukan. Karena kami percaya Tuhan, rumah kami pun berhak menerima kuasa untuk pencurahan Roh Kudus Tuhan Yesus. Lingkupi setiap rumah yang akan digunakan untuk berdoa. Bapak Gembala di gereja, semua di tempat kami masing-masing Tuhan Yesus. Kami ingin tetap setia mengenang doa 10 hari Tuhan Yesus menjelang hari Pentakosta Tuhan. Mengucap syukur berkati Bapak Ibu Gembala, lingkungan gereja juga Tuhan tolong, kelurahan, kecamatan dan kota ini, di mana gereja ini boleh berdiri dan melayani. Tuhan Yesus juga lindungi kami semua. Kami mengucap syukur Tuhan bagi jemaat yang mungkin saat ini sakit, mengalami kegelisahan, ketakutan terbesar. Kami percaya saat menerima firman Tuhan, kami kembali dipulihkan, dikuatkan. Bahkan saat ini Tuhan, jika kami ada dalam jalan yang salah, kami kembali diluruskan karena firman-Mu Tuhan. Ampuni hamba-Mu jika ada dalam salah pembicaraan firman Tuhan. Kiranya Engkau kuduskan dan Engkau lengkapi lagi Roh Kudus pemberitaan firman pada hari ini. Kami mengucap syukur. Tiba saatnya saudaraku terkasih dalam Tuhan, saat kita berpisah satu dengan yang lain, mari kita semua terima berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah, terimalah kemenangan, sukacita, kesembuhan, pemulihan dari Allah Bapa yang memberkati kita, kasih karunia anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus pada hari ini. Sampai kita bertemu di langit bumi dan Yerusalem yang baru. Kami mengucap syukur, kami akhiri ibadah pada saat ini dengan penuh sukacita hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Shalom, salam damai sejahtera, Tuhan Yesus memberkati.